وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة. Amma ba'd. Para sivitas ya, baik guru maupun karyawan yang kami muliakan, alhamdulillah kita masih mendapatkan kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita syukuri dan sering kita ingat supaya kita menjadi hambanya yang bersyukur. Dan insyaallah pada kesempatan hari ini kita belajar menjadi hamba yang bersyukur dengan membahas dari apa yang sudah kita pernah pelajari di waktu-waktu sebelumnya. Ini membahas dari kitab Al-Jami' atau hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab Al-Jami' yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, yang mana hadis-hadis yang beliau himpun, yang beliau kumpulkan dalam rangka untuk bagaimana seorang itu bisa mempelajari akhlak dan adab dengan baik. Makanya beliau himpun, beliau kumpulkan dan diberi judul dengan Kitabu Al-Jami'. Dan pada kesempatan siang ini kita masuk kepada hadis yang kedua, yang mana di pertemuan sebelumnya kita sudah selesai dari membahas hadis yang pertama yang membahas tentang hakul muslim 'alal muslim, ya, hak seorang muslim kepada muslim lainnya. Dan insyaallah pada kesempatan siang ini kita akan membahas bagaimana kita menjadi hamba yang bersyukur dengan cara memandang kondisi orang yang di bawah kita di permasalahan dunia, ya, melihat kondisi orang yang berada di bawah kita dalam permasalahan dunia. Hadis ini dibawakan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah, ya, yang bernama Abdurrahman bin Sakhar, ya, walaupun menjadi perselisihan di antara para ulama siapa nama Abu Hurairah, ya, namun para ulama menguatkan bahwasanya nama beliau adalah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu an, ya, semoga Allah meridhoinya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, unzuru ila man huwa asfala minkum, ya, lihatlah kalian kepada yang di bawah kalian, ya, lihatlah kalian kepada orang yang berada di bawah kalian. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, dan janganlah kalian melihat kepada orang yang berada di atas kalian. Namun ini yang menjadi garis bawah, ini dalam permasalahan dunia, bukan pada permasalahan akhirah. Karena dalam permasalahan akhirah kita perlu membalikkan dari perintah Nabi tersebut, ya. Kalau tadi dalam permasalahan dunia kita diminta untuk melihat kepada orang yang kondisinya berada di bawah kita, dan jangan melihat kepada orang yang kondisinya di atas kita, ya. Contohnya, misalkan tetangga kita punya, ya, mobil, ya, mobilnya mobil elit misalnya, mobil yang harganya MM-an misalnya, maka kita melihat, tidak perlu melihatnya. Bahkan kita perlu melihat orang-orang yang mungkin belum punya kendaraan, intinya berada di bawah kita. Supaya apa? Supaya kita menjadi hamba yang bersyukur, supaya kita terdidik menjadi hamba yang senantiasa mensyukuri atas nikmat-nikmat Allah yang kita rasakan di dunia ini, ya. Jadi perintah Nabi SAW ini hanya pada permasalahan dunia, bukan pada permasalahan
akhirat. Kenapa? Karena dalam permasalahan akhirat kita perlu membalikkan dari perintah Nabi ini. Yani kita perlu melihat orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam ibadahnya, ya, serius di dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah melihat orang-orang yang malas untuk beribadah, orang-orang yang enggan untuk semangat di dalam ibadahnya kepada Allah. Ini dalam permasalahan akhirat. Adapun permasalahan dunia, kita diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melihat kondisi orang-orang yang berada di bawah kita. Kenapa? Alasannya fahuwa ajdaru alla tasdaru, ya, atau fahuwa ajdaru alla tasdaru ni'matallahi alaikum. Ya, karena demikian ini agar kalian tidak akan meremehkan nikmat yang telah Allah Azza wa Jalla berikan kepada kalian. Jadi alasannya mengapa kita diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melihat kepada orang yang kondisinya di bawah kita, yakni agar supaya kita menjadi hamba yang bersyukur, supaya kita senantiasa mengingat nikmat-nikmat Allah yang lainnya yang sudah sampai kepada kita, bukan kepada orang lain. Karena itulah hikmah. Karena itu adalah bagaimana cara untuk mendidik kita menjadi pribadi yang bersyukur, pribadi yang senantiasa mengingat nikmat-nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita, ya. Jadi para sivitas, ya, maupun baik guru maupun karyawan Pondok Pesantren Islam Al-Ittiba yang kami banggakan, bahwasanya permasalahan ini, ya, atau hadis, ya, yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ya, mengajarkan kepada kita agar di dalam permasalahan dunia hendaknya kita melihat kepada yang di bawah kita, supaya menjadi apa? Supaya kita menjadi pribadi yang terdidik, ya, dengan mudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita terapkan di pesantren kita kalau bisa. Bagaimana kita melihat, ya, misalkan teman kita, ya, sama-sama guru atau sama-sama, ya, sivitas, kondisinya berbeda pastinya. Gak mungkin dalam satu lingkup, ya, lingkungan itu memiliki kondisi yang sama, tidak mungkin. Pasti kondisinya berbeda, baik ekonominya, kesehatannya, ya kan? Maka kita terapkan bagaimana kita menjadi hamba yang bersyukur, ya. Kita ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Nah, bagaimanapun, ya, kekurangan yang ada dalam diri kita, ya, dalam permasalahan dunia, pasti masih ada orang lain yang lebih parah kekurangannya dibanding kita. Contoh halnya, misalkan kita di sini, ya, di pesantren ini, kita merasakan mungkin banyak kekurangan-kekurangan, ya, dan sebagainya. Ya, kita mungkin merasa, ya, kurang nyaman dan sebagainya. Maka caranya bagaimana untuk mendidik kita supaya bersyukur? Coba lihat kondisi orang-orang yang tidak merasa aman, ya, contohnya di Palestina, di Gaza. Mereka aja mau untuk bertaruh nyawa, ya, bertaruh nyawa untuk bisa merasakan udara segar, merasakan, ya, kelaparan, ya. Maka perlu kita melihat bagaimana kondisi orang-orang yang di bawah kita. Maka tentunya dengan seperti ini akan melatih diri kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi penting sekali bagaimana mendidik diri kita sendiri sebelum kita mendidik orang lain, bahwasanya kita harus menjadi hamba yang bersyukur. Karena bisa jadi apa yang kita rasakan di sini masih mending dibanding di tempat yang lain, ya. Maka inilah bagaimana Rasulullah SAW, ya, mendidik umatnya supaya menjadi hamba yang bersyukur. Dan tentunya untuk bersyukur itu bukanlah perkara yang mudah, ya. Untuk bersyukur itu bukan perkara yang mungkin, ya, bukan seperti membalikkan, ya, kertas atau membalikkan telapak tangan kita, ya. Ini bukan perkara yang mudah. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan
Di dalam surah As-Saba ayat 13, wa qalilum min ibadiyas syakur. Hanya sedikit, ya, wa qalilum, hanya sedikit, ya, dari hamba-hambaku min ibadiyas syakur, yang bersyukur. Ini Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui bagaimana kondisi hamba-hambanya. Yani sedikit dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mau bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang sedikit itu. Ini hamba-hamba yang senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita perlu kita syukuri, entah itu sedikit atau banyak, entah itu berbeda dengan satu orang kepada orang lainnya. Maka ini kuncinya hanya bersyukur. Kalau iri-irian ya nggak akan selesai. Namanya manusia itu kalau iri-irian nggak akan selesai. Misalkan HP-nya fulana bagus, tapi kalau HP-nya fulana ya butut misalnya, ya nggak akan selesai. Keinginan manusia nggak akan selesai. Maka tentunya untuk memutus, ya, penyakit, ini kan kita belajar tentang akhlak dan adab. Nah, di antara akhlak, ya, yang baik, ini apa? Tidak menanamkan rasa iri di dalam diri kita. Maka caranya bagaimana? Dengan bersyukur. Bersyukur atas apa yang sudah Allah berikan kepada kita, apapun itu. Dengan bersyukur ini tentunya seorang hamba itu mudah untuk mendidik dirinya menjadi hamba yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali nikmat-nikmat yang mungkin kita lalai, kita lupa, sehingga kita tidak menjadi hamba yang bersyukur, ya. Buktinya Nabi SAW pernah mengingatkan, nikmatani magbununa katsirun minan nas. Dua nikmat yang orang-orang itu banyak lalai terhadapnya, as-sihhatu wal faragh, kesehatan dan waktu luang. Apalagi sekarang zamannya gadget, ya, waktu belajar ya masih sibuk sama gadgetnya, waktu luang apalagi udah dimanfaatkan dengan gadgetnya, udah habis, ya, gadget, scroll IG-nya, scroll WhatsApp-nya, habis. Maka kita perlu bagaimana kita menjadi hamba yang bersyukur. Kita diberi waktu luang untuk belajar, kita diberi waktu luang untuk bagaimana murojaah hafalan, kita diberi waktu luang untuk diamanahi mengajar di kelas. Maka sempatkan waktu itu, bersyukurlah atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana kalau kita sebagai guru, sebagai pengajar aja susah untuk bagaimana memberikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan susah lagi kita mendidik anak-anak kita, ya. Maka tentunya kita sebagai pengajar lebih tahu bagaimana cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang telah diberikan kepada kita, baik kesehatan, harta, waktu luang, dan nikmat-nikmat yang lainnya, ini perlu kita sadari dan perlu kita syukuri. Supaya apa? Kita sadar diri. Kita sadar diri bahwasanya kita hamba yang lemah, kita hamba yang sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya ditambah terus nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah diberikan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, atau nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya, la azidannakum, maka aku akan tambahkan terus. Ya, ini janji Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memiliki makna berkebalikan. Ketika orang itu enggak bersyukur, apakah bakal ditambah sama Allah? Enggak akan. Coba bayangkan, orang sudah diberikan nikmat, ya, ini dan itu, kemudian dia lalai dari Allah Subhanahu wa taala, lalai dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka susah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menambah nikmat tersebut kepada orang tersebut. Maka kuncinya apa? Bersyukur. Bersyukur itu tidak hanya dengan lisan alhamdulillah saja, tidak. Namun bagaimana kita memanfaatkan nikmat tersebut untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersyukur atas nikmat Allah itu tidak hanya dengan lisan,
Tidak hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah, tidak. Namun bagaimana kita ya memanfaatkan nikmat tersebut untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari hadis ini kita tahu bagaimana cara kita menjadi hamba yang bersyukur, hamba yang sadar diri. Ini dengan apa? Dengan melihat ya ke bawah kita dalam permasalahan dunia, termasuk dalam permasalahan harta, ya jabatan, ya apapun itu dalam permasalahan dunia. Kita perlu melihat orang yang berada di bawah kita. Kalau kita melihat orang yang di atas kita, nggak akan selesai. Keinginan kita banyak sekali. Ntar stres sendiri, pusing sendiri. Ya, nyari ini nyari itu, ya pengen dapat ya ini dan itu, tapi nggak kesampaian, ya stres ujung-ujungnya. Maka sudah, syukuri apa yang kalian dapat, syukuri apa yang kita dapat. Itu akan menenangkan jiwa kita. Ya, sudah diberikan kesempatan yang mulia, namun tidak dimanfaatkan. Pengen lebih, ini lagi, ya ini itu lagi, sehingga apa? Dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, para sivitas, baik guru maupun karyawan yang kami banggakan, tentunya ambisi dunia ini tidak akan pernah habisnya. Coba kita perhatikan orang-orang yang memiliki bisnis, memiliki usaha yang sukses. Bisa kita lihat bahwasanya ya bisa jadi mereka dari mudanya ya berusaha sekuat tenaga untuk mengumpulkan harta sebanyak mungkin. Ya. Tapi bayangkan, apakah hidupnya pasti tenang dengan bergelimpangnya harta? Ya tidak mesti. Ya, karena dia harus memikirkan bagaimana usaha itu terus berjalan, usaha itu terus berkembang. Maka dia berusaha terus, sehingga barangkali dia dengan kesibukannya itu dia terlalaikan dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya tidak serius, ya. Ketika sholat ingatnya, malah usaha-usahanya tidak khusyuk, ya, dan yang lainnya. Maka tentunya apa yang kita inginkan yang ada di atas kita belum jadi itu baik untuk kita. Bisa jadi apa yang kita inginkan yang itu ada di atas kita bisa jadi itu buruk untuk kita. Maka apa yang sudah Allah takdirkan kepada kita itu adalah yang terbaik. Ya, itulah yang terbaik. Misalkan belum bisa kuliah di sini, tapi dapatnya di kuliah di sini. Bisa jadi apa yang diberikan oleh Allah tersebut itu lebih baik. Barangkali nanti kalau kuliah yang favorit misal, dia menjadi orang yang sombong dengan keilmuannya. Bisa jadi. Ya, bisa jadi orang yang mendapatkan suatu hal yang mungkin dia merasa itu kurang, belum maksimal. Bisa jadi itu yang terbaik untuk dia. Ya, bisa jadi itu yang terbaik untuk dia. Jadi apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah disyukuri, ya. Bahkan dengan nikmat tersebut, bagaimana kita memaksimalkan untuk diri kita bisa semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perhatikan coba orang-orang yang memiliki bisnis yang besar, ya, bisa jadi mereka tidak nyaman, ya, tidak merasa aman, ya, tidak tenang dengan bisnisnya. Maka tentunya ini perlu pembiasaan dalam diri kita menjadi hamba yang bersyukur. Bagaimana kita bersyukur atas apa yang sudah Allah berikan kepada kita, ya. Karena tentunya, ya, Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, yang menggambarkan bahwasanya ambisi seorang manusia itu nggak akan selesai, ya. Nabi SAW pernah bersabda, "Lau kana ibni Adam wadiyani min malin labtagha thalithan." Seandainya anak Adam ini manusia ini memiliki 2 lembah harta, ya, bayangkan 2 lembah harta, banyak nggak? Banyak sekali, ya, 2 lembah harta. Mungkin rekening kita nggak cukup untuk nutupin 2 lembah, ya. 2 lembah ini besar sekali. Ya, kita lihat gunung-gunung yang besar. Bayangkan 2 lembah itu isinya harta. Jadi seorang hamba punya harta 2 lembah. Maka la batagha thalithan, maka sungguh dia akan mencari lembah yang ketiga. Bayangkan, ini ambisi seorang manusia, nggak akan selesai dari masalah dunia.
Maka tentunya ini menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya dengan rasa syukur ini akan memutus ambisi-ambisi yang tidak bermanfaat, ambisi-ambisi yang semakin menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, ambisi-ambisi dunia semata, yang nanti dunia tentunya akan fana, akan musnah. Nah, inilah gambaran tentang dunia, ya, berserta arahan, ya, Islam terkait bagaimana menyikapinya, ya. Ini dengan apa? Dengan melihat kondisi orang yang di bawah kita, ya. Ini dalam permasalahan dunia. Namun beda dengan halnya akhirat. Bukan berarti semua dipukul rata, dunia maupun akhirat kita melihat pada kondisi yang di bawah kita. Ya, kita nggak akan semakin dekat sama Allah. Ya, contohnya, kita melihat orang yang rajin sholat, misalkan sholat sunnahnya juga nggak pernah luput, apalagi sholat wajibnya. Namun kita ketika melihat, yang penting saya sholat kok, yang penting saya sholat wajib kok, ya ini semakin jauh kita dari Allah Subhanahu wa taala. Justru dalam permasalahan akhirat kita perlu melihat orang yang berada di atas kita kualitasnya, ya. Misalkan antar guru, misalkan meri-merian, guru satu cuma ngajar tahfidz doang kok, nggak ngajar umum, ya. Nah, nanti yang guru umum juga meri-merian, cuma ngajar tahfidz doang kok, ini nggak akan selesai. Maka apa yang telah diberikan kepada kita hanya syukur saja, syukur dan jalani dengan maksimal supaya kita semakin dekat dengan Allah. Sudah simpel sekali kita hidup, nggak perlu berambisi yang berlebihan. Karena dengan hal-hal yang demikian ini membuat keruh hati kita. Hati kita semakin kotor, semakin jauh dengan Allah. Nasihat pun susah untuk masuk dalam diri kita. Maka supaya kita menjadi hamba yang semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, memiliki pribadi hati yang lunak, hati yang tidak kotor. Tentunya kita menghilangkan penyakit-penyakit hati dan perlu menanamkan pada diri kita, pada hati kita dengan penanaman akhlak-akhlak yang mulia. Dan akhlak di sini adalah kita diminta untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diminta untuk melihat kondisi, ya, orang yang di bawah kita dalam permasalahan dunia dan melihat kondisi orang yang di atas kita dalam permasalahan akhirat. Maka penting sekali bagi kita untuk bagaimana menanamkan, ya, akhlak ini dalam diri kita. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita untuk senantiasa semangat, ya, dalam permasalahan akhirat. Ya, banyak sekali motivasi yang ada di dalam Al-Qur'an yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad. Begitu pula sabda-sabda beliau sallallahu alaihi wasallam yang bagaimana beliau memotivasi umatnya untuk senantiasa semangat di dalam permasalahan akhirat. Bahkan pesan tersirat yang kita sering ucapkan dalam perintah, kita sering memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita membaca surat Al-Fatihah, ya, minimalnya mungkin 17 kali, ya, minimalnya kita 17 kali mengucapkan permohonan itu, ya. Ini bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memotivasi kita untuk senantiasa semangat, senantiasa melihat kondisi orang yang di atas kita dalam permasalahan akhirat. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, an'amta 'alaihim siapa ini? Orang yang diberikan nikmat siapa saja? Ya, maka di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, minan nabiyyin wasiddiqina wasyuhada. Ini di dalam surat An-Nisa, ya. Dalam surat An-Nisa ya, di dalam surat An-Nisa di ayat 69, wa may yuti'illahu wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya, wa hasuna ulaika rafiqa. Dan, ya, siapa yang diberikan nikmat? Orang-orang yang diberikan nikmat. Yang ini perlu kita memberikan
dalam diri kita untuk motivasi, untuk menanamkan dalam diri kita bahwasanya kita perlu melihat orang yang berada di atas kita. Siapa saja ini? Ini para nabi, para orang-orang siddiq, orang yang jujur dalam keimanannya, para syuhada dan orang-orang saleh. Kenapa? Karena mereka lah panutan, ya, role model kita dalam permasalahan akhirat. Maka dalam permasalahan akhirat kita perlu melihat orang-orang yang berada di atas kita, yang semangat, yang bagaimana ketika beribadah dia sungguh-sungguh memaksimalkan bagaimana dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka demikianlah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menatap ke atas dalam permasalahan akhirat, namun dalam permasalahan dunia kita menatap orang yang di bawah kita, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan perintah-perintah untuk kita semangat di dalam akhirat banyak sekali di dalam firman-firman-Nya, ya. Ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 148, fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Ini kebaikan untuk menggapai akhirat. Maka demikianlah para sivitas, ya, baik guru maupun karyawan yang kami banggakan dari Pondok Pesantren Al-Ittiba, bahwasanya kita diperintahkan untuk bersikap qanaah, ya. Kita bersikap qanaah, rela menerima, ya, rela menerima dalam permasalahan dunia. Qanaah ini hanya permasalahan dunia. Kalau qanaah dalam permasalahan akhirat salah penerapan. Jadi qanaah kita dalam permasalahan dunia, kita rela menerima kondisi atau nikmat yang telah diberikan kepada kita. Dan ya, jangan pernah merasa puas dalam permasalahan akhirat, ya. Nggak perlu meri-merian, ya. Misalkan fulan dapat kerjaan ini, ya, fulan dapat kerjaan itu, ya nggak perlu meri-merian, karena sudah ditentukan, ya, nikmatnya sudah ditentukan. Maka hanya bersyukur saja. Namun bukan sebaliknya, kita malah qanaah dalam permasalahan akhirat dan kita berambisi dalam permasalahan dunia. Ini kebalik. Nah, maka tentunya kita sebagai guru, ya, sebagai pengajar, tentunya kita lebih bisa mengkondisikan, ya, diri kita bagaimana menjadi guru yang bersyukur, guru yang senantiasa mengingat nikmat-nikmat Allah, ya, supaya apa? Supaya bisa mengajarkan kepada murid-muridnya, ya, akhlak yang baik. Ya, gurunya aja belum baik akhlaknya, gimana mau mengajarkan akhlak yang baik kepada, ya, santri-santrinya. Dan tentunya dalam hadis ini, ya, ada faedah yang perlu kita petik, perlu kita ambil, ya, bahwasanya sebagian ulama, ya, menyebutkan bahwa jika seorang yang miskin, ya, seorang yang miskin, ya, dalam harta memandang kepada orang yang jauh lebih kaya, ya, ini nikmatnya lebih besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut, ya, dengan kacamata syukur, ya, ingat ya, melihatnya ini dengan kacamata syukur. Jadi bukan berarti perintah Nabi SAW tadi itu saklek, dalam artian kita benar-benar gak mau melihat orang yang di atas kita dalam permasalahan dunia. Kita boleh melihat permasalahan dunia kepada orang yang kondisinya di atas kita. Misalkan kita kekurangan harta, kita melihat orang yang kaya, tapi dengan apa? Syarat dengan kacamata syukur. Dengan kacamata apa? Syukur. Maka dengan kacamata syukur itu pasti akan mendapati bahwa dirinya ternyata memiliki nikmat yang tidak kalah besarnya dibanding dengan nikmat harta yang dimiliki orang kaya tadi. Ini hanya permisalan. Kita bisa terapkan semuanya di sini. Apapun kekurangan kita, kemudian kita melihat orang yang memiliki kelebihan di atas kita, maka kita lihat dengan kacamata syukur. Apa hasilnya? Apa yang kita lihat dari lensa tadi? Jadi apa? Bahwasanya apa yang kita dapat itu ternyata nggak jauh beda dengan apa yang didapat oleh orang yang di atas kita. Ini kalau
dilihat dengan kacamata apa? Kacamata syukur. Maka ini penting sekali. Penting sekali. Karena kalau nggak dilihat dengan kacamata syukur, ya sudah, isinya iri, dengki, hasad. Ya sudah, itu penyakit hati semua. Kalau sudah sakit hatinya, ya udah, perlu disembuhkan. Dengan apa? Dengan obat hati. Ya, dengan obat hati. Ini dengan menanamkan akhlak yang mulia dalam dirinya. Ya, membaca Al-Qur'an dengan tadabbur, mengingat nikmat-nikmat Allah. Ini semua mengobati penyakit-penyakit hati. Maka inilah faedah yang perlu kita simpulkan dari hadis ini, bahwasanya kita tidak perlu menanamkan dalam diri kita itu iri, dengki. Boleh saja kita melihat kondisi orang di atas kita, boleh, namun dengan apa? Dengan kacamata syukur. Supaya apa? Kita merasa bahwasanya apa yang diberikan kepada kita dari nikmat-nikmat Allah tersebut ternyata sama saja, nggak jauh beda. Ya, nggak jauh beda. Maka nggak perlu ada iri, dengki, nggak perlu. Ya, sesama kita nggak perlu ada iri, karena semuanya sama, sudah ada jatahnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mau ngikutin keinginan dirinya, nggak akan selesai. Ya, bahkan dikatakan tadi apa? Orang yang sudah punya harta 2 lembah aja masih nyari 1 lembah lagi, bahkan lebih. Inilah manusia, nggak akan selesai. Ya, keinginannya nggak akan selesai. Ya. Mungkin cukup dari kami sekian mengenai tentang akhlak. Ya, bagaimana kita menjadi hamba yang bersyukur, hamba yang bagaimana melihat orang yang di atas kita dalam permasalahan dunia dengan kacamata syukur. Ya, semoga bisa dipahami dengan baik dan diamalkan tentunya, ya, terutama di lingkungan kita ini, ya, supaya lingkungan ini lingkungan yang sehat, bukan lingkungan yang berpenyakit. Ya. Kita tutup dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.